Oke, selamat pagi semuanya, shalom. Hari ini saya akan sharing, judulnya mungkin agak klise, agak ya biasa, cuman ini memang juga dari pertanyaan saya kepada Tuhan. Ya, sebelum itu mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk berkat rahmat-Mu bagi kami hari ini Tuhan. Biarlah Engkau saja yang mau selalu berkati kami, terutama dalam pendalaman firman-Mu, mencari kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu ini kami bisa bertumbuh dan berjalan menjadi penerangan bagi jalan-jalan kami Tuhan, bagi pelita, bagi kaki kami saat melangkah di kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke, hari ini saya akan sharing tentang led by God atau dipimpin oleh Tuhan. Jadi ini dari pertanyaan di hati saya, ya sebenarnya pertanyaan iseng-iseng aja sih. Jadi hati saya bertanya kenapa di dalam Alkitab itu, bahkan yang kita lihat sampai sekarang ya, itu yang diangkat oleh Tuhan atau yang tidak mengalami kematian hanya dua orang, yaitu Henok ya, kita tahu, atau Enoch. Henok itu diangkat oleh Tuhan, dan juga Nabi Elia. Ya, Nabi Elia pun diangkat Tuhan, jadi tidak mengalami kematian. Lalu saya pun melihat ada beberapa video yang lumayan lucu, cuman agak menyedihkan sih menurut saya. Jadi ada beberapa pastor di Afrika itu yang, bukan beberapa, sorry, satu pastor di Afrika yang kayak bikin gimmick lah gitu, kayak dia bakal diangkat oleh Tuhan, dia bakal terbang, tapi itu ditahan sama jemaatnya, sama congregationnya, supaya jangan pastor, kami masih perlu engkau di sini gitu. Jadi dia kayak terbang, dia lari terbang, cuman habis itu ditahan gitu. Aduh, lumayan lucu sih. Dan saya juga melihat ada beberapa pastor di Afrika yang menggunakan Alkitab atau Injil itu untuk kesenangannya sendiri gitu. Tapi anyway, bukan tentang itu, tapi tentang led by God gitu loh. Tentang bahkan pertanyaan saya, kenapa yang diangkat oleh Tuhan cuman Henok dan Nabi Elia. Kenapa yang sekarang itu, walaupun kita tahu ya ada beberapa preacher yang atau pendeta yang benar-benar imannya benar-benar kuat, tapi kenapa nggak diangkat gitu loh. Saya lumayan bertanya-tanya. Memang saya nggak dapat jawabannya yang pasti. Cuman yang saya lihat bukan masalah iman ya, tetapi masalah tentang kelemahan. Sekarang itu banyak kelemahan-kelemahan yang melemahkan mungkin iman kita, atau melemahkan juga posisi kita di hadapan Tuhan. Bukan berarti kalau posisi kita itu 100% kuat sama Tuhan kita akan diangkat, bukan seperti itu. Tetapi yang saya lihat memang banyak dari kita yang mungkin ya udah nggak percaya lagi sama orang yang bisa diangkat sama Tuhan tapi tidak mengalami kematian. Memang kita semua akan terjadi pengangkatan atau terjadi rapture nanti, di mana kita tidak akan merasakan kematian ya untuk beberapa orang jika rapture itu terjadi ya. Cuman yang saya mau lihat di sini adalah kita melihat bahwa mata, telinga, dan hati kita itu ingin percaya bahwa mujizat itu sudah tidak ada lagi, terutama mujizat pengangkatan yang tidak melalui kematian. Dan banyak media-media sosial yang membuat kita melihat bahwa mujizat itu sudah tidak terjadi gitu loh. Mujizat itu sudah terjadi. Bahkan yang saya dengar ada beberapa gereja yang alirannya itu hanya mengencourage atau membuat pengikutnya itu, kalian harus menunggu sampai ke surga, bahwa mujizat itu terjadinya dulu gitu, bukan sekarang. Kenapa ya? Karena yang saya bilang tadi, banyak pendeta-pendeta yang memasukkan mujizat tersebut sampai menjadi batu sandungan. Ya itu yang cukup menyedihkan sih menurut saya. Jadi yang saya lihat di sini adalah kita harus hati-hati terhadap sesuatu yang bisa melemahkan mata, melemahkan telinga, dan melemahkan hati ya. Kita bisa lihat di sini di 1 Samuel 7 di 1 Samuel pasal 7 dan pasal 8 ya, kita bisa melihat di situ bahwa bangsa Israel itu lemah imannya. Pertama, kita bisa lihat lemah imannya di mata. Kenapa lemah imannya di mata? Karena mereka di 1 Samuel 8 ayat 5 mereka mendirikan Baal. Baal itu apa? Yang saya bisa lihat, yang saya bisa analisa adalah
Bangsa Israel ingin Tuhan itu bisa dilihat dan bisa dirasakan. Sehingga dia menciptakan sesuatu yang mereka bisa lihat, yang mereka bisa sembah secara langsung. Ya, menurut saya ini agak lucu ya. Karena saya juga dengar, which is sebenarnya yang saya sangat setuju, ada quote bahwa kenapa menyembah sebuah ciptaan? Ciptaan, kita pun ciptaan oleh Tuhan. Kita pun ciptaan Tuhan. Misalkan menyembah patung yang terbuat dari emas. Emas pun ciptaan. Dan patung itu pun dibikin oleh orang tersebut dan orang menyembah ciptaannya dia. Itu kan agak aneh ya. Kenapa kita nggak menyembah yang menciptakan kita? Yaitu Tuhan. Nah, mungkin memang Tuhan itu tidak terlihat, tetapi kita harus percaya. Nah, disitulah iman kita bekerja gitu loh. Sehingga pada saat kita menyembah yang tidak terlihat, menyembah yang memang maha kuasa yang menciptakan semuanya itu, menciptakan emas dan menciptakan kita, disitulah iman kita menjadi kuat. Nah, di sini yang saya lihat adalah kelemahan iman bangsa Israel. Mereka harus melihat Baal yang memang nyata di depan dia untuk disembah secara langsung. Nah, yang kedua adalah telinga. Nah, kita pun sering mendengar ya. Kalau dulu kan kita mendengar berita-berita negatif. Nah, tapi kan kalau sekarang kita melihat atau dan juga mendengar karena dari televisi ataupun dari Instagram ataupun dari TikTok ya. Itu kan kita mendengar, melihat video dan mendengar. Nah, itu pun bisa melemahkan iman kita gitu loh. Terutama bagi saya mungkin belakangan ini iman saya mungkin nggak lemah ya, cuman saya lumayan sedih melihat dan mendengar beberapa cerita tentang pastor-pastor yang di Afrika itu yang membohongi umatnya, bisa beli private jet dan juga bahkan ada yang abuse umatnya gitu dan memasukkan mujizat segala itu melemahkan iman saya. Seperti kok Tuhan nggak menghukum mereka atau kenapa Tuhan nggak berbuat sesuatu gitu loh. Mungkin nggak sejahat sampai menghukum ya, tapi kenapa Tuhan nggak berbuat sesuatu untuk mencegah itu? Nah, itu pun bisa melemahkan iman kita gitu loh. Jadi itu pun kita mesti hati-hati. Dan yang ketiga adalah hati. Hati pun setelah mata dan telinga, setelah kita melihat yang dari luar ya melalui mata dan telinga kita masuk, nah itu akan sampai ke hati. Ada juga di 1 Samuel 8 ayat 8 itu jadi hatinya gentar atau hatinya itu kayak shaky gitu, kayak tidak stabil lagi. Nah, itu yang harus kita waspadai. Nah, cara waspadainya gimana? Kita harus merubah kelemahan menjadi kekuatan kita. Sebenarnya mata, telinga, dan hati itu bisa juga menjadi kekuatan bagi kita untuk meningkatkan iman. Ya, seperti ini, kekuatan. Di Yesaya 40 ayat 26, kekuatan mata pada saat kita mengarahkan mata kita ke langit dan melihat siapakah Tuhan itu, betapa megahnya Tuhan yang menciptakan bintang, yang juga menciptakan segala alam ini yang dengan keindahannya. Dan bahkan terutama saya guru sains, saya bisa melihat bahwa perputaran bumi itu diatur sedemikian rupa, perputaran planet, matahari itu diatur sedemikian rupa sampai bumi itu bisa mempunyai pertumbuhan yang baik, manusianya bisa berkembang biak. Itu sangat benar-benar sangat detail perencanaannya. Nah, jadi kalau kita mengarahkan mata kita ke langit, artinya kita selalu melihat kepada Tuhan, melihat kepada Yang Maha Kuasa, itu akan menjadi kekuatan kita. Kekuatan untuk menumbuhkan iman kita. Kekuatan untuk menjadi lebih percaya dan bahkan kita bisa benar-benar firm, ya, benar-benar tertanam terhadap iman Kristiani kita supaya kita nggak gampang goyah di sana gitu. Jadi ya mata itu bisa menjadi kelemahan kalau kita mengarahkan mata kita ke arah yang kurang baik. Tetapi kalau kita mengarahkan mata kita ke Tuhan, mengarahkan mata kita ke firman Tuhan, selalu baca Alkitab setiap hari, selalu melihat bahwa oh ini adalah semua kuasanya Tuhan, itu akan menambah iman kita. Lalu kedua, telinga. Telinga menjadi kelemahan kita, yes, kalau kita mendengar sesuatu yang buruk. Tetapi apa yang harus kita lakukan? Bukan kita harus menutup telinga, bukan kita harus menutup mata, ya, tetapi kita harus membuka telinga atau mengarahkan telinga kita ke arah yang baik. Seperti di Yesaya 55, sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Apa? Yaitu ya mendengarkan firman Tuhan. Selalu mau percaya firman Tuhan dan perkataan Tuhan yang mungkin kita sering dengar khotbah atau dengar lagu pujian penyembahan, itu yang bisa menguatkan iman kita gitu. Itu yang bisa menumbuhkan iman kita dan yang saya bilang tadi selalu bisa menanamkan dan berakar dengan
baik ya, berakar dengan baik di hati kita. Nah, yang terakhir adalah hati. Seperti di Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya, saya percaya bahwa hati itu harus dijaga. Kenapa? Karena dari hati itu terpancar kehidupan. Kehidupan berarti bahwa itu semua respon kita, setiap langkah hidup kita, setiap keputusan, apa yang kita ambil dalam kehidupan kita, dalam kehidupan sehari-hari, itulah berasal dari hati. Pengalaman ya, saya pernah baca atau lihat YouTube video bahwa kayak contoh misalkan menyetir atau makan, kita bisa sambil untuk beberapa orang bisa nyetir sambil nyanyi, atau ada orang yang bisa naik sepeda sambil nyanyi atau sambil mikirin sesuatu yang lain. Itu ya karena ada di alam bawah sadar. Nah, alam bawah sadar itu dari mana? Dari pengalaman. Yang sebenarnya pengalaman itu adalah dari hati. Karena itu sudah terrecord di dalam hati, ya. Untuk terrecord dalam hati itu adalah kerohanian. Tapi untuk jasmani yang itu pengalaman. Nah, hati ini akan merecord pengalaman rohani kita, sehingga hati itu akan membuat keputusan tanpa harus dipikir. Nah, makanya itu kalau misalkan hati kita kurang baik, ada beberapa respon yang mungkin kita secara otomatis kita meresponi sesuatu tetapi dengan cara yang tidak baik. Nah, jadi kalau hati kita dijaga, hati kita itu penuh dengan hal-hal yang baik, terutama penuh dengan firman Tuhan, penuh dengan pujian penyembahan, respon kita itu akan menjadi sesuatu yang baik bahkan pada saat kita tidak sadari. Ya, jadi fast responnya atau respon spontannya itu akan menjadi sesuatu yang baik. Nah, sehingga menurut saya yang paling penting adalah menjaga hati. Nah, bagaimana cara menjaga hati? Kita balik ke yang tadi, menjaga mata dan menjaga telinga kita. Sehingga pada saat kita tahu bahwa mata kita selalu tertuju kepada Tuhan, telinga kita selalu mendengarkan firman Tuhan, dan dari situ akan berpusat, semuanya itu akan masuk ke dalam hati kita, sehingga apa yang kita mau adalah segala keputusan kita itu selalu akan berdasarkan kebenaran firman Tuhan, dan keputusan itu sesuai dengan yang Tuhan mau, sesuai dengan rencana Tuhan di hidup kita. Nah, sehingga dari sini orang-orang pun bisa melihat bahwa kehidupan kita tuh benar-benar di-led by God, benar-benar itu dituntun oleh Tuhan dalam segala sesuatu, dalam keputusan besar atau maupun dalam keputusan kecil. Terutama menurut saya yang penting adalah terutama keputusan kecil yang sepertinya tidak penting dan itu memerlukan respon yang spontan. Contoh misalkan kayak contoh ya, ada suami istri, lalu istrinya lagi sebel atau lagi bete. Kadang-kadang suami itu bisa ikut-ikutan bete. Kamu kenapa sih? Kamu nyalahin aku ya? Oh, nanti kok kamu nggak sensitif sih segala apa gitu. Nah, itu kan sebenarnya memerlukan respon spontan. Sehingga pada saat jika suaminya punya hati yang benar atau jika istrinya punya hati yang benar ya, atau kita bilang pasangannya ya. Jika pasangannya punya hati yang benar, jadi jika salah satu dari mereka itu mungkin lagi bad mood atau salah satu mereka lagi kesel, respon hati atau respon spontannya adalah bukan menjadi kesal atau bukan menjadi menjudge atau menghakimi, tetapi respon spontannya adalah oh ya, mungkin dia memang lagi kesel, ya udahlah, apa yang bisa saya lakukan untuk menghibur dia, atau mungkin saya harus ya udah kasih dia tenang dulu, saya nggak ganggu dia, tapi saya kerjain hal lain. Atau mungkin bagaimana cara menghibur dia, mungkin bisa beliin sesuatu atau apa. Nah, sebenarnya itu yang terlihat kecil namun penting. Dan jadi dari situ marilah kita menjaga hati supaya respon kita, respon besar, respon kecil maupun respon spontan kita yang kadang-kadang itu bisa keluar dengan sendirinya tanpa kita sadari, yaitu yang kita bilang subconscious, itu bisa benar, bisa sesuai dengan firman Tuhan, bisa sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga kita benar-benar menjalani rencana Tuhan di kehidupan kita. Karena kenapa? Rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik. Bahkan dia tahu apa yang lebih baik bagi kita dibanding diri kita sendiri. Amin. Terima kasih. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus.
Tuhan jagai mata dan telinga kami Tuhan, terutama di dunia yang sekarang ini Tuhan, banyak berita-berita negatif, banyak hal-hal negatif yang kami lihat Tuhan, juga banyak berita-berita yang kami dengar Tuhan, atau juga bahkan banyak nyinyir-nyinyir netizen Tuhan yang kita tidak tahu, yang mungkin orang tidak dikenal tapi bisa merasuk ke dalam hati kita. Berikan hati kami filter Tuhan untuk bisa dijaga selalu Tuhan, untuk bisa selalu bersih. Dan yang paling penting kami mau membersihkannya dengan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang ada di dalam hati kami semuanya bisa membersihkan hati kami, sehingga keputusan kami besar kecil maupun yang butuh respon spontan, respon cepat, itu semua bisa sesuai dengan firman-Mu, sesuai dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.